sahabat channel kenalan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Raffi Ahmad ungkap alasan pernah titipkan Rafatар ke panti asuhan. Sebagai seorang ayah, Raffi Ahmad tentu sangat menyayangi anak-anaknya. Tapi di saat tertentu, ia mengaku harus mengambil tindakan tegas terutama pada putra sulungnya, Rafattar Malik Ahmad. Raffi bahkan mengungkapkan pernah menitipkan Rafattar ke panti asuhan. Raffi Ahmad mengatakan alasan ia membawa Rafattar ke panti asuhan. Menurut suami dari Nagita Slavina ini, ia terpaksa melakukan itu karena Rafattar membangkang perkataan ibunya, sekaligus ingin mengajarinya cara bersyukur. Hal tersebut dikatakan Raffi saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Jadi gue bawa Rafattar ke panti asuhan, memang sengaja gue bawa dia ke panti asuhan. Karena waktu itu dia ngelawan terus sama ibunya, gue sampai bingung waktu itu gimana cara ngatasinnya, terang Raffi, dilansir dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, tanggal 31 Januari tahun 2023. Terus akhirnya gue telepon temen gue yang punya salah satu panti asuhan, izin gue mau ke sana, kalau bisa gue mau nginepin Rafattar sehari aja, tambahnya. Sebelum membawa ke panti asuhan, Raffi sempat memarahi Rafattar karena membentak ibunya. Raffi Ahmad menasihati putranya untuk bersyukur karena masih memiliki ibu. Gue langsung marahin Rafattar, gue bilang, Rafattar tahu nggak banyak orang yang nggak punya ibu, Rafattar itu punya ibu masa dimarah-marahin sama dibentak dimarah-marahin, itu ibu kamu sendiri, ujar Raffi. Banyak anak-anak yang nggak punya ibu yang lebih susah dari Rafattar. Rafattar itu harusnya bersyukur, sambungnya. Lalu Raffi Ahmad meminta pengasuh Rafattar, Lala untuk menyiapkan beberapa baju untuk dibawa Rafattar ke panti asuhan. 1. Menguji mental Rafattar. Papa nih udah marah banget sama Rafattar. Sekarang Rafattar ikut sama papa, aku suruh Lala bawain baju Rafattar, dia sudah panik tuh dan tanya, kemana Pah? Ujar Raffi lagi. Sebelum menitipkan ke panti asuhan, Raffi sempat menguji mental Rafattar. Aktor dan presenter ini mengajak Rafattar berkeliling panti asuhan untuk melihat-lihat kondisi anak-anak yang tak memiliki orang tua. Gue langsung bawa dia ke panti asuhan. Gue sengaja tes mentalnya dulu, nggak langsung dimasukin. Gue sama dia sholat dulu, kan banyak tuh anak-anak di sana, jelas Raffi. Raffi menuturkan putranya sempat bertanya mengenai anak-anak yang ada di panti asuhan. Menurut Raffi, Rafattar terlihat sangat ketakutan. Saat Raffi Ahmad memberitahu Rafattar akan dititipkan selama seminggu, putranya menangis. Ia pun menasihati Rafattar untuk bersyukur karena masih memiliki orang tua yang lengkap. Habis itu dia bingung kan anak-anak di sana, ustadznya kan orang-orang baru semua. Dia nggak mau, gue tetap sama keputusan gua, wah dia nangis kejer. Gue bilang ini demi kebaikan dia dan supaya bersyukur masih punya orang tua, kata Raffi. 2. Mampu beradaptasi. Selanjutnya Raffi Ahmad berpamitan kepada Rafattar untuk pulang, bos Rans Entertainment itu tak langsung pulang tapi menunggu di luar selama 1 jam. Selang 1 jam, ia menelpon sang ustadz dan mendapat kabar putranya. Menurut ustadz, putranya tak terlihat sedih, justru bisa beradaptasi dengan orang baru. Sudah gue nunggu dulu sejam, dia tadinya diem aja. Hampir 1 jam kemudian dia udah mulai bergaul, udah mulai main-main. Udah happy dia, tutur Raffi Ahmad seraya tertawa. Raffi pun mengaku tak menyangka Rafattar mampu beradaptasi dengan orang baru. Dia adaptasinya bagus. Ternyata yang gue dapat itu penilaiannya Rafattar itu mirip gue, dia selalu berani attack sama orang yang udah deket banget, sama ibunya pasti, sama Lala juga. Tapi sama gue dia nggak begitu berani, begitu juga sama orang-orang yang baru dia kenal, dia cenderung berusaha untuk lebih akrab dan mengalah, lanjut Raffi. Selain itu, Raffi juga bercerita pernah marah kepada Rafattar hingga si sulung dikunci di dalam kamar mandi. Itu terjadi lagi-lagi karena Rafattar membangkang kepada Nagita Slavina. Oh jadi kalau Rafattar bikin salah apa lu enggak pernah marah ya? Tanya Densu. 3. Menghargai perempuan. Gue jarang marah. Kecuali gue marah, pernah marah sama Rafattar gue kunci di kamar mandi. Saat dia, bukannya marah, tapi lebih ngebangkang ke ibunya, jawab Raffi Ahmad. Raffi Ahmad melakukan hal tersebut sebagaimana sang ayah juga melakukan hal yang sama kepadanya dulu saat ia melakukan salah. Rupanya hal itu juga pernah dialami oleh Denny Sumargo. Karena gue dulu digituin sama bokap gue, sama almarhum bokap gue, jelas Raffi. Gue juga dikunci kamar mandi,
kata Densu. Raffi ingin mendidik Rafathar agar jadi laki-laki yang menghargai perempuan, terlebih seorang ibu. Hal itu juga diterapkan mendiang ayahnya kepada Raffi Ahmad. Jadi kalau cuma masalah gue misalnya nakal atau apa, bokap gue enggak pernah marahin. Tapi kalau gue ngelawan ke nyokap gue, misalnya, bilang, mama. Dasar mama. Misalnya ada kata-kata yang keras, bukannya kasar, tapi lebih ke keras gitu ya. Mama yang gini. Wah, itu sama bokap gue langsung pernah dicelupin di bak mandi kepala di bawah gitu, terus jebur, gitu terus dikunci, terang Raffi.